Oke, masih sama saya Jeffrey dan ada teman saya Om Ben. Hari ini kita mau bikin konten review lagi ya. Oh, Di iya. sebelumnya kan kita udah nge-review tuh antara SSL dengan Focusrite. Iya. Dimana ternyata yang juara adalah Focusrite. Sekarang Focusrite. kita akan membandingkan lagi. Tapi yang kita bandingkan ini sebenarnya nggak gitu adil. Kenapa? Karena yang kita bandingkan, satu itu adalah audio interface, sementara yang satunya lagi adalah mixer digital. Oh, mixer digital. Jadi kita akan membandingkan antara SSL 2 dengan Presonus AR12C. Bisa ya mixer ya? Bisa. Presonus, jadi ceritanya nih kemarin itu aku beli mixer digital ya, nyari yang bisa dia ngerekamnya itu multi-track. Oh. Jadi apa sih maksudnya multi-track? Jadi dia bisa kalau kita rekam, masukin ke DAW, tracknya itu satu-satu, nggak kegabung gitu loh. Jadi aku bisa dapetin filenya satu persatu, bisa aku mixing. Oke. Biasanya kan kalau kita beli mixer-mixer yang biasa, Biasa itu kan itu 2 track aja ya? iya, dua track paling ya ya. stereo gitu aja, Ya, kita nggak bisa ngasih efek. Nah, kalau mixer digital itu yang spesifik bisa multitrack itu terbatas. Setahu saya itu ada yang merek Zoom, terus Behringer Midas apa gitu loh, Behringer apa ya namanya ya? Behringer Air, XR, Behringer XR Air kalau nggak salah. multitrack ya? Nah, itu multitrack sama satu lagi ini yang Presonus AR12C. Nah, Presonus ini yang paling baru, dia keluaran 2019 atau 2020 gitu. Dan itu, harganya kayaknya di atas. ya. Di atas juga ya. Jadi memang karena ternyata mixer-mixer digital yang bisa multitrack itu harganya semuanya tuh relatif lumayan premium gitu lah. Kalau betul, yang mixer yang biasa aja tuh ya mungkin ada yang kisaran 2 juta, 3 juta Iya, udah ada. iya. Tapi kalau yang multitrack itu sangat terbatas. Karena ya dia selain mixernya bisa untuk kita buat live, ngatur-ngatur, juga bisa untuk ngerekam. Jadi bisa multifungsi. Berapa channel itu? Ini kemarin ada 12 channel. 12 ya. channel, 12 channel dari Presonus ini. Jadi ceritanya kenapa sih aku akhirnya tertarik untuk beli investasi alt mixer ini? Pertama tujuannya adalah untuk latihan. Jadi karena kita sering latihan band ya, Ya, betul. dan ribet kayaknya kalau harus ke studio musik. Ya. Akhirnya saya beli mixer, jadi enak tuh semua alat musik colok ke sini, kami dengerin di speaker. Nah, jadi kami latihan gak perlu lagi tuh keluar ke studio ya, kita tinggal latihan di sini. Terus yang kedua itu adalah untuk rekaman live. Jadi kadang ya gitu ya? kita dulu karena gak punya mixer digital yang multitrack, pengen rekaman live yang 4 track itu pakai 2 audio Pakai interface. dua audio. Itu Dua audio lumayan interface. ribet, kita harus nyocokin satu-satu ya. Nah, dengan adanya mixer digital yang bisa multitrack ini tuh sangat ngebantu banget kalau kita ingin rekaman yang multitrack dan live ya. Udah tinggal satu alat aja. Kita udah coba juga kemarin ya sempat untuk rekam band ya. Iya, betul. Dan hasilnya yang memuaskan. Bagus. Latensinya juga bagus Iya. seperti Hasilnya benar-benar Audio memuaskan interface aja setelah di mixing, mastering ya nggak ada bedanya gitu ya. Kenapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan ke Presonus AR12C bukan ke merek Zoom atau yang lain? Itu pertimbangannya satu, dia adalah keluaran yang cukup terbaru dan Presonus ini kan udah bukan kaleng-kaleng ya, emang spesifik di dunia produksi musik ya, dari Studio One, kemudian audio interface. Jadi memang untuk ahli di bidang situ, makanya akhirnya tertarik di Presonus. Dan ada satu lagi kelebihannya Presonus ini yang nggak dimiliki, itu adalah adanya fitur loopback. Oh, apa tuh? Fitur loopback itu gini, jadi biasa buat broadcaster gitu, buat YouTubers atau apa, misalnya gini, aku pengen nge-YouTube live stream nih, tapi aku pengen supaya suara di Studio One itu bisa masuk ke dalam input. Nah, itu dia simple, itu tadi fitur loopback. Kalau nggak ada fitur loopback tuh ribet banget, Ben. Jadi aku dulu tuh pakai ada alat-alat tambahan, setting dulu, OBS segala macam. Jadi gimana caranya supaya suara di Studio One itu bisa masuk ke dalam YouTube atau ke dalam Zoom. Live stream ya? Jadi itu sulit banget karena Studio One itu berbeda dengan Yang dulu tuh ya? Yang dulu ya? Zoom. Iya, iya kan kalau dulu mau nge-zoom nih, aku mau share screen Studio One, itu nggak mudah supaya suara studionya itu bisa masuk. Nah, dengan adanya fitur loopback, dia tuh simpelnya gini, semua audio yang dari Studio One itu dimasukkan ke dalam mikrofon, ke channelnya mikrofon kita. Jadi keluar tuh berbarengan dengan mikrofon itu suara dari Studio One. Jadi kayak diputer balik gitu loh. Paham, Ben? Paham. Wah, kalau Ben udah paham akhirnya bisa. Oke, Jadi coba jelaskan ulang. Biar lebih enak ya streamingnya kayak di Zoom atau di YouTube gitu. Ah, ya, berarti Ya, itu aja ya bahasanya. Bahasanya itu aja. Iya, karena fitur loopback itu belum banyak yang ada. Bahkan untuk sound card ya, yang audio interface aja yang ada tuh baru merek Audien. Merek-merek lain tuh nggak ada fitur loopback. Padahal fitur loopback itu salah satu hal yang dibutuhkan para streamer sekarang, entah YouTubers, entah orang yang mau broadcasting Zoom. Apalagi dulu saat pandemi ya. Iya, dan baru ada tuh Audien setahu saya yang audio interface. Nah, kalau mixer digital, ternyata ini ada Presonus AR12. Jadi ini benar-benar kebantu banget lah dengan adanya mixer ini. Sekarang kita akan membandingkan mana yang paling bagus untuk merekam ya. Kita rekamnya nanti akan dengan menggunakan dua sumber suara dari mikrofon ya, dengan menggunakan
nanti Eben nyanyi, dan satu lagi direct input ke gitar. Kita setting nanti kalibrasinya sama, tekniknya sama, dan dalam waktu yang berdekatan. Kemudian nanti kita akan membandingkan. Ya. Sebenarnya nih secara logika seharusnya ya menang yang audio interface. Karena logika aja ya, terus terang saya belum dengar nih. Karena secara logika aja, audio interface kan spesifik alatnya dia cuma untuk ngerekam aja. Ya, kalau mixer dia double tuh, ya secara mudahnya ada alat untuk buat mixernya dan alat untuk rekamannya. Jadi kebagi dua tuh, ya belum lagi kan channelnya ada banyak. Jadi dalam secara bahasa kasarnya tuh bahan-bahannya tuh dihabiskan untuk berbagai macam nih, inputnya ada banyak ya, seharusnya sih menang audio interface. Tapi saya nggak mau yakin juga karena jangan-jangan kayak yang dulu. Kalau aku sih nangkepnya kalau audio interface itu sources-nya lebih murni, Mas. Kalau yang mixer itu dia ngelewatin chain. Jadi kayak udah ke filter gitu. Bisa jadi ya, tapi di sini sih kumatiin semua ya. Jadi matiin. Yang equalizer-nya tak bikin flat, kemudian efeknya tak matiin. Nah, kita mau dengar yang source yang bener-bener dry-nya itu gimana ya. Nah, kita ya secara logika harusnya audio interface. Cuman kita buktiin aja nih, nanti secara random mana yang lebih bagus antara SSL atau Presonus AR12C. Oke, jadi sekarang kita udah ada teman kita, Pak Ohan ya. Dia akan memutarkan pilihan antara SSL atau yang Presonus duluan. Kita nggak tahu yang mana yang akan diputar duluan, kita akan nilainya secara random. Jadi buat teman-teman kalau mau memberikan penilaian juga bisa langsung komentar mana yang bagus, yang nomor 1 atau nomor 2. Kisi-kisian. Kisi-kisian? Enggak, jawaban ulangan. Oke, sekarang kita putar dulu yang pertama. Kita nggak tahu nih apa nih yang diputar. Kula samunyaan, ayo bararamian, kita ke Banjarmasin, melihat kearifan, wan kebudayaan, kota Banjarmasin, perjalanan ke pasar terapung kampung kuil, jajanak disiring sambil basah sirangan lajui ayo ke Banjarmasin nang dingarani kota seribu sungai, ayo ke Banjarmasin kota nang tak pandang wanang paling bungas. Semunyaan, ayo bararamian, kita ke Banjarmasin, melihat kearifan, wan kebudayaan, kota Banjarmasin, perjalanan ke pasar terapung kampung kuil, jajanak disiring sambil basah sirangan lajui ayo ke Banjarmasin nang dingarani kota seribu sungai, ayo ke Banjarmasin kota nang tak pandang wanang paling bungas. Sulit Ben, aku bingung asli. Aku nggak tahu loh bedanya. Dua-duanya suka nih. Iya kan? Iya betul. Udah bisa milih Ben? Tapi harus ditentukan ya. Ya ditentukan ya. Kita prefill deh pilihannya ya. Hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Nomor 1. Oh sama. Berjodoh. Ya, kayaknya yang nomor 1 itu apa ya? Iya, lebih bagus lah ya. Lebih bagus aja. Lebih bagus sih. Secara keseluruhan, tapi tipis bedanya. Tipis sih. Nggak yang jauh banget gitu ya. Iya, kalau yang kedua itu kayak low-nya kayak gegulung, apa ya? Iya betul. Kayak ngelow banget gitu. Iya, kalau yang kedua. Kayaknya yang satu tuh kayak lebih stabil aja. Iya, gitu, lebih natural ya. Lebih natural ya. Betul. Ya secara sebenarnya nggak ada yang kerasa dampaknya jauh banget bedanya gitu yang nomor 2 nih lebih jelek itu nggak, tipis banget ya. Tipis. Tapi kalau kami sepakat sih. nomor 1 nomor 1 ya. Betul. Nah, sekarang kita reveal nih. Nomor 1 itu apa? Nomor ARC. Oh, mixer. Berarti nomor 2 tadi yang SSL. SSL kalah mulu. Iya. Berarti kita udah 2 kali tes.
Ternyata SSL ini selalu kalah. Selalu kalah ya. Bukan kalah sih, bukan selera kita aja. Iya, mungkin Bukan karakter kita aja kayaknya. kalah bagi kita sih. Kalah bagi kita. Jadi Iya, rekaman betul. udah pakai mixer aja. Apa yang mixer atau mau ngurus red deh? Iya, SSL-nya nggak usah kepake ini ya. Nggak usah pakai. Oke, itu tadi ya ternyata mencengangkan ya, di luar prediksi. Sekali Betul, lagi betul. di luar prediksi. Saya bilang padahal di awal seharusnya secara logika yang menang itu yang audio interface. Ternyata Seharusnya. ini yang menang yang mixer digital merangkap audio interface. Berarti bisa diambil kesimpulan sebenarnya mixer Presonus AR12C ini ya bukan sembarangan juga ya dia Betul, secara sepertinya bagus juga sih. secara untuk ngerekam. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngerekam banyak multi track entah band atau drum atau apapun, mungkin bisa mempertimbangkan membeli Presonus AR12C karena ya kualitasnya nggak kalah juga dengan yang audio interface biasa. Iya. Malah menang. Iya, menurut kami loh ya. Itu tadi mungkin untuk pembahasannya di luar dugaan ternyata yang menang itu adalah mixer yang Presonus AR12C bukan yang audio interface, tapi sekali lagi kembali ke selera masing-masing. Nah, kalau Komen ya. teman-teman gimana nih tadi bisa komen juga lebih senang yang mana? Apakah yang nomor 1 atau yang nomor 2 beserta alasannya. Itu aja, terima kasih sudah menyaksikan konten ini Om Ben ya. Yoi. Kita nanti ketemu di review-review barang lain ya. Kita bandingin aja nanti mungkin. Balikin aja kayaknya tuh. Enggak, SSL kita bandingkan sama yang audio interface 500 ribuan aja 500 gitu. ribuan sepertinya. Ya, yang murah, biar menang gitu loh. Biar menang. Atau sama kamera ini nih. Oh, sama asli. kamera. Oh, rekaman kamera ya. Iya, rekaman kamera asli aja. Iya, masuk kalah terus nih. Kalah udah. terus. Harganya lumayan SSL ini padahal. Dan banyak yang make aku lihat. Iya. Banyak banget yang make. Keluaran baru lagi nih SSL. Bisa kalah terus ya. Sudah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Dadah.